Sobat Gembi, dimanapun Anda berada, saya Aris PJ. Fenomena kebakaran, kebanjiran, bahkan tawuran kerap kali terjadi di wilayah kita, khususnya di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Bahkan kejadian-kejadian itu tak ayal atau banyak memakan korban jiwa, harta benda, bahkan kerugian-kerugian besar lainnya. Telah hadir bersama kita Dewan Kota Jakarta Barat, perwakilan Taman Sari, Bapak Haji Abidin AR. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, mantap, gagah, keren. AR apa Pak sih Pak? Itu bawaan nama keberuntungan ya. Keberuntungan. Nah, AR itu anak rel. Anak rel. Karena dulu dari kecil itu saya lahir rumah itu nggak jauh dari rel gitu. Depan rumah itu rel. Wah, luar biasa. Jadi AR tuh anak rel. Masuk karena beliau napak jelas lahir di sana. Dan alhamdulillah sekarang tuh rel itu udah kita bisa pindahin ke atas. Relnya pindah ke atas. Jadi layang kereta api, gitu kan. Udah kita pindahin. Iya. Tahun 84 tuh. Saya panggilnya Bang Haji aja ya. Boleh. Bang Haji Abidin. Ini daerah mana yang sering terjadi kebakaran? Ya kalau masalah kebakaran, memang di hampir setiap kelurahan ya. Taman Sari itu punya 8 kelurahan. Baik. Di antaranya di Kelurahan Pinangsia, Glodok, Kagungan, Krukut, Mapar, Tangki, dan Mangga Besar. Nah itu. Jadi kemarin saja tanggal 1 itu pernah kejadian kebakaran di Kelurahan Mapar. Ya alhamdulillahnya itu yang terjadi bukan perkampungan, kan, tetapi itu toko ya, ruko, yaitu di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk di daerah spare part motor itu. Ya itu. Cuma 1 ruko itu yang kena. Dan alhamdulillah ya berkat partisipasi warga. Ya memang track record kebakaran antara Taman Sari dan Tambora ini ya terkadang silih berganti gitu. Jadi alhamdulillahnya di Taman Sari semenjak kebakaran besar itu terjadi di Kagungan, kemudian juga terjadi lagi di Mapar. Ya semenjak itulah alhamdulillah kesigapan dari pemadam kebakaran juga ada. Dan sekarang untuk mengantisipasi hal itu dari pemadam kebakaran juga banyak melakukan edukasi ya kan terhadap warga masyarakat untuk bagaimana cara penanganan dari api kecil itu ya kan. Sebab kalau kita perhatikan api ini tidak main-main gitu. Api tidak main. Iya, artinya sekarang nih yang terbakar karpet, begitu kita tinggal 10 menit saja udah kena rumah kan begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk menindaklanjuti apabila hal itu terjadi, terutama apalagi sekarang kan ada kompor gas gitu kan. Nah itu alhamdulillah itu satu itu. Kedua, banyaknya damkar dan adanya hadir juga damkar di wilayah kelurahan, sehingga apabila terjadi kebakaran, jadi damkar itu lebih dekat masyarakat gitu. Damkar sudah masuk ke wilayah-wilayah itu. Cuman kesulitannya ini air kan gitu. Iya. Mau tidak mau dia kena harus keluar dulu. Gitu hidran nggak ada Pak? Hidran ada terkadang ya. Justru hidran itu sebenarnya yang ada ini kosong sebenarnya, yang dilakukan itu yang dibuat oleh perumahan gitu kan, oleh Sudin Perumahan itu memang keran-keran kosong. Justru itu untuk mentransfer dari mobil pemadam itu, jadi masuk dia ke gang-gang sempit gitu. Ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan itu ya tidak, katakanlah jangan sampai terpakai gitu. Artinya kan tidak ada musibah kan gitu, jangan sampai terpakai gitu. Ya, itu diantaranya beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemadam gitu.
dan juga pelatihan-pelatihan. Saya juga berharap lebih dikencengin lagi gitu kan, lebih dikencengin lagi bagaimana mengedukasi masyarakat lebih greget lagi terhadap itu gitu ya. Dalam arti apa nih Bang? Di dalam artian bagaimana dia menindaklanjuti apabila terjadi umpamanya kebakaran. Ya. Nah, itu apa yang akan dia lakukan dia sudah ngerti gitu. Jadi Jangan sampai nanti bertolak belakang dengan pemadam itu sendiri. Terkadang sering kan terjadi ketika pemadam datang dianggapnya itu karena terlambat gitu kan. Nah, akhirnya kan dicuek-cuekin aja, itu bukan dibantu kan gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu tanggap darurat ini juga penting gitu. padat sih Pak Ji. Kalau di Taman Sari alhamdulillah padat. Padat ya? Padat tuh. Padat ya, boleh dibilang sudah tidak ada lagi lahan yang bisa ruang terbuka gitu, jarang-jarang gitu. Nah, itu sudah padat sekali di Taman Sari itu. Nah, itu jadi ya harapan saya Ya. selaku Dewan Kota, di samping kemarin juga kita lihat dari Musren ya, ada beberapa juga dari pemadam untuk memberikan satu edukasi atau pelatihan kepada masyarakat gitu, untuk mengenalan bagaimana menindaklanjuti api ini kan gitu, yang sangat berbahaya. Terkadang ya itu tadi di awal saya katakan, kalau api itu nyala kecil, kemudian kita biarkan, jangan ke atas 1 jam gitu. Ya 10 menit saja juga sudah bisa melalap rumah kan gitu. Kalau itu kita tinggalkan. Nah, makanya ya saya berharap betul ya, alhamdulillah juga ya dengan hadirnya damkar di setiap wilayah kelurahan. Memang harapannya begitu. Cuman kesulitan kita ini untuk menempatkan damkar di setiap kelurahan itu ya karena fasilitas tempatnya aja gitu kan, tempatnya yang memang sangat langka gitu. Pak Ji, di Taman Sari sendiri di bagian RT berapa, RW berapa yang padatnya penduduknya Pak Ji? Padat itu di Pinangsia, ya yang paling padat itu ya di antaranya di RW 4, ya kan, hampir semua itu ya di RW 4. Kemudian di Glodok ya di pinggir kali itu kan, itu di RW berapa, RW 3 itu masalah. Kemudian di Kagungan, padat sekali tuh di antaranya di RW 3, RW 2 gitu kan. Nah, itu padat sekali. Yang kemarin memang RT 1, RT 2 itu yang kebakaran tahun yang lalu gitu. Tahun lalu ya. Nah, tahun lalu, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi gitu kan. Kita harapkan masyarakat bisa tenang gitu kan, karena ada andalan gitu kan, ada andalannya itu damkar gitu. Sebelum kita lanjutkan Pak Ji, kita saksikan dulu. Tunggu sesaat lagi. Sahabat Gaby, tadi kita sudah banyak mengupas berbincang tentang masalah kebakaran. Saat ini kita berbincang kembali, kita tuntaskan tentang kebanjiran di Taman Sari pada era siapa waktu itu. Bang Haji Abidin, tadi kebakaran sudah kita kupas, kita berbagi ilmu untuk sobat-sobat Gaby di rumah. Gimana kebanjirannya? Atau pernah nggak kebanjiran Taman Sari? Kapan? Ya, kalau masalah kebanjiran, ya Jakarta itu kan setiap tahunnya menurut para ahli ya, tanah itu menurun gitu kan, setiap tahun sekitar berapa senti kan gitu. Iya. Maka mau tidak mau itu lebih tinggi dari antara darat dengan lautan, lebih tinggi dari lautan kan gitu. Alhamdulillah pada saat ini berbeda dengan zaman-zaman
era-era lalu gitu kan. Era lalu kita pernah kebanjiran itu di bilangan rumah saya aja tuh, sampai sedada gitu ya. Kemudian itu surutnya sangat lama sekali. Surutnya Itu lama. sekitar 4 hari 5 hari pada saat itu. Penderita banget Pak, ya. Menderita banget. Ya, alhamdulillah juga tempat-tempat untuk mengungsi ya ada, diantaranya kalau di saya itu di daerah Pinangsia, terutama di RW 2 itu, di mau tidak mau ya naik ke bawah layang gitu kan. Nah itu datarannya mah sangat-sangat rendah gitu kan, Rendah, ya. sangat rendah. Nah entah itu apa namanya, kalinya memang sudah tidak bisa lagi menampung gitu kan. Nah airnya mana-mana tuh air. Nah dibarengi juga dengan pasangnya air laut. Air laut. Nah Nggak jauh dari laut Pak. nggak jauh. Nah kalau di daerah Pinangsia itu nggak jauh. Ya, Taman Sari itu nggak jauh dari laut, ya sekitar 2 sampai 2 kiloan lah. 2 gitu kiloan. sekarang, Jadi ya. dampaknya juga. Dampaknya lumayan gitu kan. Nah itu. Pak Haji, itu yang membentang Taman Sari kali apa Pak Haji? Itu di Taman Sari ya, dari mulai Gajah Mada terus masuk ke Pangeran di Mangga Besar gitu kan. Itu kali Anak Ciliwung. Ya kan, Anak Ciliwung, kemudian dia mengalir ke dalam melewati kelurahan wilayah Kelurahan Mangga Besar Tangki ya, kemudian keluar ke melintasi Kelurahan Pinangsia sampai ke stasiun kereta api gitu, terus membentang ke sana ke RW 7, ke Jalan Kunir, terus ke laut kan itu. Laut. Nah, Balik lagi dari laut. dari laut. Kalau bisa air habis, Pak Haji. nggak bisa habis. Kalau air dari Bogor itu Bogor lagi. Bogor lagi, kita bukan jalan Bogor ya. Ya memang pusat airnya di sana. Ya, kalau ibarat kata di sana itu lebih banyak curah hujannya, mau tidak mau dia ngalirnya lebih banyak juga ke kita gitu. Nah, sementara di kita kali-kalinya itu pada saat itu ya memang entah pengerjaannya gimana gitu, kita nggak ngerti deh tuh pengerukannya gitu, nggak paham dah ya, sehingga ya barangkali bisa kita sebut ya kalinya pendangkalan kan gitu, kemungkinan ya pengerukannya tidak maksimal Kala itu Pak. Nah, kala itu sehingga ya terjadilah banjir, air semua itu. Air semua ya. Iya, air semua itu. Jadi banjir sampai 2-3 hari ya, 4 hari lah yang saya rasakan. Ya alhamdulillahnya juga pada saat itu ya sembako nggak kurang. Sembako nggak kurang. Nggak kurang. Ada. Untungnya di sana. Untungnya di sana aja ada plus minus Pak Haji. buat ganjal-ganjal gitu kan lumayan gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu. Pak Haji, saat ini kondisi Taman Sari kan kala itu 5 hari menderita. Saat ini di tahun ini atau eranya sekarang ini gimana tentang banjir? Ya alhamdulillah. Ya meskipun dikatakan Katulampa sudah siaga, kan gitu. Sudah siaga. Warning dari Dari sana, dari Bogor gitu kan. Hati-hati warga Jakarta nih. Ya air kita mau curahin ya, masuk ke kali Ciliwung, ke kali yang melewati antara Jakarta, kemudian langsung yang ke Bekasi itu ada kan gitu. Nah, alhamdulillah khususnya di Taman Sari pada saat bulan Februari kemarin itu memang belum lama kemarin itu curah hujan kan gede itu. Ya memang di depan rumah saja itu sebetis ya, sebetis. Kemudian di belakang rumah saya itu lumayan sepaha gitu. Sepaha. Nah, alhamdulillahnya ketika itu banjir itu masih dalam keadaan air hujan itu ya. Air hujan itu masih hujan gitu. Deras sekali.
Tapi alhamdulillahnya ketika hujan reda, itu berangsur pula itu dengan keredaan air hujan, ya banjir itu langsung hilang aja gitu ya. Nah, peranan hilang gitu. Nah, itu ya sekitar 2 jam lah itu. Sekitar 2 jam Langsung hilang. gitu. Nah, contoh begini, ketika masih banjir, rumah itu saya tinggalin. Saya mau ke warung makan siang gitu. Nah, ketika selesai makan, balik ke rumah udah surut. Iya kan? Nah, itu alhamdulillahnya. Ya, saya juga terima kasih pada SDA ya, Sudin Berdaya Air gitu. Memang kalau saya lihat dari awal-awal tahun kemarin itu pengerukan itu dahsyat sekali tuh. Nggak siang, nggak malam Di gitu. eranya sekarang. Di era sekarang panis gitu. ya. Iya, di eranya panis. Jadi Ya alhamdulillah itu. SDA seakan-akan boleh dibilang tidak kenal lelah, Digenjot terus. tidak kenal waktu siang tuh malam aja masih masih pengerukan di kala sore di bawah jam 9 tuh masih ngangkut gitu kan. Nah itu alhamdulillahnya sekarang itu ya, saya sekali lagi saya ucapkan juga sama Sudin SDA ya, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus gitu kan. Barangkali setelah nanti era sekarang selesai ya kan, tahun-tahun yang akan datang ya lebih bagus lagi gitu kan ya. Bisa dipertahankan begitu. Jadi ya masalah air ya memang kita juga tidak menafikan ya kan, udah pasti akan mampir gitu kan. Cuman mampirnya itu ya jangan lama-lama gitu kan. Jangan gitu. cerita lagi kayak eranya dulu ya. Jangan era-era dulu juga sampai 5 hari gitu kan. Itu sampai kita ya nggak sempat ya sengsara lah katakan begitu era-era dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya kan, semenjak sekarang ya mudah-mudahan nanti penggantinya ya lebih konsen lagi terhadap ini gitu loh ya kan. Jangan sampai sekarang baik kemudian wah udah bagus ini gitu kan. Instansi yang menangani hal ini ya langsung tidur kan. Ya tidak begitu gitu kan. Ya harusnya lebih greget lagi gitu ya harapan kita gitu. Mudah-mudahan nanti setelah era ini selesai ya tidak ada banjir lagi ya. Berarti peranan SDA. Iya, Selain peranan SDA di eranya saat ini, di eranya Pak Anies. Apa sih Pak Haji yang diketahui atau dilihat langsung program SDA itu untuk menangani banjir walaupun nggak separah era lalu, era sekarang? Apa program-programnya SDA yang Pak Haji ketahui, yang Pak Haji lihat langsung di lokasi yang bertentangan dengan genangan lah? Kalau banjir sudah nggak mungkin. Iya, kalau banjir terlalu lama kayaknya enggak ya. Alhamdulillahnya ini sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat. Nah, masyarakat tatkala musyawarah rencana kerja itu kan yang diajukan oleh masyarakat, itu juga kalau saya perhatikan lebih banyak kepada saluran gitu kan. Dari saluran tentunya ya SDA, kemudian juga ada Bina Marga di situ kan. Nah di sini kalau saya lihat ya penanganan masalah saluran memang penting. Sebab apa? Ya banjir ini kan karena ada beberapa faktor banjir itu kan. Satu karena salurannya tidak lancar, karena di sana banyak sumbatan kan gitu. Nah di sini juga kalau saya perhatikan di jembatan-jembatan atau yang dibuat oleh rumah atau ruko itu kan. Nah ini juga perlu diperhatikan ini. Saluran yang ditutup terutama di Jalan Taman Sari itu juga perlu diperhatikan. Kalau memang harus dibongkar ya bongkar lah kan gitu. Jadi ini kan akan mengganggu gitu. Nah apalagi terkadang jembatan itu sudah berlapis-lapis, iya kan? Bisa menutup tambalannya, tidak menutup kemungkinan itu yang mengganggu kan gitu. Itu kalau saya perhatikan di daerah Taman Sari Raya banyak begitu. Itu banyak bongkar Pak. Ya harus bongkar ya tentunya dengan preventif preventif tentunya dengan mekanisme yang ada gitu kan. Tidak melanggar gitu kan, artinya juga tidak merugikan bagaimana kan gitu. Daripada menderita kayak lalu kan gitu.
Nah, kemudian lagi, nah ini ajuan-ajuan masyarakat lebih banyak di apa namanya, di saluran. Kemudian juga saya harapkan juga pada SDA ya, boleh dibilang ya, jadi daya sumber air gitu. Nah, ini perlu juga menindaklanjuti ya, jangan sampai nanti orang teriak gitu kan baru dilaksanakan gitu kan. Nah, itu. Dan hal-hal yang lain juga ya, memang di situ sumber pengajuan apa namanya, program itu ya ada dari sana ya. Nah, dari SDA. Oke, Pak Haji. Dari Musren gitu. Kita coba sebentar Pak Haji ya. Oke. Nanti seru menarik ini. Oke, sahabat BP, saksikan lagi kembali setelah satu ini. Sobat Gempi, kembali lagi bersama saya Aris PJ, Dewan Kota Taman Sari, telah mengupas semua tentang banjir. Kita tanyakan lagi, Pak Haji, berarti yang dulu-dulu eranya banjir, sekarang sudah mulai turun. Teratasi. Ramai juga, Pak Haji. Di Taman Sari sendiri, sumur resapan seperti apa, Pak Haji? Oh iya, di antaranya yang saya lihat program pemerintah ya, Pemprov ya, itu membuat sumur resapan. Dan sebenarnya Pak, dari teman-teman LMK yang lalu itu juga sudah berusaha untuk membuat, dilaksanakan di setiap itu, terutama lapangan-lapangan dibuatkan sumur resapan itu. Biopori. Oh, biopori. Nah, kalau dulu teman-teman LMK itu melaksanakan biopori. Dan ternyata walaupun manfaatnya beberapa persen gitu, tetapi itu membantu gitu. Apalagi sekarang Pemprov melaksanakan sumur resapan. Sumur resapan. Sumur resapan kalau di Taman Sari ya, karena terbentur lahan ya, jadi agak sedikit dari sumur resapan itu. Tapi alhamdulillah ya kan, itu sudah bisa teratasi kalau masalah air gitu kan. Jadi tidak separah lalu lah gitu. Sumur resapan Lebih baik kini, lebih baik. sekarang lebih baik. Dan juga saya dengar kabar diantaranya hasil dari sumur resapan itu seperti di belakang Grand Garden sini nih, ya kan? Iya. Tapi bukan wilayahnya, tapi walaupun tapi bukan wilayah kita itu udah membawa manfaat, ya kan? Itu di Grand Garden. Nah, terutama yang dulu tahu sendiri lah Grand Garden itu. Kalau sudah hujan, barangkali kalau sampai berlama-lama ya 2-3 jam gitu, itu pasti akan banjir. Tapi sekarang alhamdulillah itu saya dengar dari RW-nya sendiri. Langsung gitu. Informasinya dari yang merasakan, yang merasakan itu. Jadi alhamdulillah gitu. Sari sendiri, Pak Haji, itu kurang nggak sih sumur resapannya? Ya, di jos lagi. Ya emang perlu ya sumur resapan itu, yaitu justru tadi saya katakan barangkali nih terbentur lahan mau dibuat di mana kan gitu. Itu sebab bukan apa-apa yang namanya Taman Sari itu, sejengkal tanah itu ya boleh dibilang mahal ya. Tetapi kalau demi untuk kepentingan umum sih saya yakin gitu. Nah, kemudian trotoar di Taman Sari itu kan nggak terlalu luas gitu loh. Jadi beda dengan wilayah lain gitu, Menteng gitu kan, atau Grand Garden gitu. Itu trotoarnya ya terbatas gitu ya. Ya saya juga barangkali di sini bisa saya mohon ya, Pemprov juga bisa mempertimbangkan lagi, barangkali disesuaikan dengan kondisi kan gitu, sumur resapan itu gitu kan. Kalau di daerah Menteng kan luas itu, ya. Juga memang adanya di trotoar gitu, ya kan. Tetapi kalau untuk Taman Sari ya boleh dibuat dan harus dibuat, tapi disesuaikan dengan kondisi tempatnya gitu kan. Cuma
jarang-jarang paling trotoarnya apa Gajah Mada tuh mepet gitu kan, mepet kerupuk gitu. Ya mudah-mudahan juga bisa juga nanti ya kita akan ajukan nanti tentunya melalui musren ya kan. Iya, Musren kita melalui musren itu untuk dilakukan program sumur resapan itu. Yaitu sekali lagi memang kita juga berpikir nih mau ditaruh di mana gitu kan. Iya. Mau dilaksanakan di daerah mana gitu. Ya tentunya perlu ada peninjauan ke lapangan lagi gitu. Ya di mana nih pantasnya gitu kan, dan tidak mengganggu atau terganggu nantinya itu gitu. Saya rasa itu aja ya. Banjir Sudah kita bedah. Taman Sari ada perkelahian atau tawuran di Taman Sari Pak Haji. Pak Haji mungkin tawuran ini membawa dampak yang sangat-sangat sedih. Menurut Pak Haji, seperti apa sih mereka itu bisa seperti itu Pak Haji atau melakukan tawuran Pak Haji? ya sebenarnya tawuran ini di Taman Sari ya mungkin kalau saya katakan ya setahun belakangan ini alhamdulillah ya agak-agak mereda gitu. Artinya banyak teman-teman yang mengantisipasi gitu kan, mengantisipasi. Terkadang gini, kadang yang nama tawuran itu kita itu dibuat apa ya? Kita tungguin nih jam 1, jam 2 gitu. Mereka kagak bergerak gitu kan, nggak ada aksi gitu. Ketika kita tinggal mau subuh, sholat subuh, mereka baru mulai gitu. Di sana kan. Tapi alhamdulillah dari Polsek Taman Sari ya bisa mengantisipasi. Yang kemarin-kemarin memang banyak banyak korban, terutama ya dari anak-anak kita yang sama sekali terkadang korban itu yang memang bukan pelaku utama gitu. Ikut-ikutan yang kebetulan orang situ gitu. Nah sementara pelaku utamanya ini kalau ketika sudah tertangkap, mereka bukan orang wilayah Taman Sari gitu loh. Dan teman-teman sudah berupaya antisipasi, Pak Haji bahkan tungguin hingga subuh, kita tinggal sebentar, mereka aksi Pak Haji. Berarti mereka memainkannya aksinya itu melalui apa Pak Haji itu? Seperti itu. Di sini kan ya memang kalau kita bilang karena mereka melakukan atau memanfaatkan teknologi, yaitu HP ini kan. Mereka bikin grup. Mereka bikin grup. Sebenarnya mereka saling kenal. Mereka saling kenal. Sebenarnya, cuman entah apa yang mereka mau tempuh gitu. Apa sih cita-citanya dengan tawuran itu? Kita nggak paham tuh. Ya kan, mungkin tak jati diri, entah juga mungkin mengasah keberanian gitu. Kita nggak tahu gitu. Nah, yang penting bagaimana tawuran ini bisa teratasi, perlahan-lahan kita atasi. Sebab gini yang dilakukan, contoh di antara Taman Pinangsia, Kelurahan Pinangsia dengan Kelurahan Menang Besar, juga berbatasan tuh, perbatasan titik kali itu. Ada jembatan. Nah, ada jembatan. Nah, ini tawuran itu terjadi di Jalan Pangeran Jakarta. Itu wilayah Taman Sari atau? Taman Sari itu Pangeran Jakarta. Nah, akhirnya berupaya tuh RW dari Mangga Besar itu, Pak Sarmo itu kan. Kalau gitu kita bikin pintu ini di jembatan kan itu. Untuk mengantisipasi. Bikin pintu. Ya, jadi masuk. Jam 9 tutup kan gitu. Jam 6 buka gitu. Itu sudah diupayakan. Nah, semenjak itu ya alhamdulillah nggak ada lagi yang nongkrong di situ. Sampai segitunya upaya preventifnya itu. Waktu itu pernah terjadi ya, terus lagi ketangkap. Ini yang saya bilang tadi bukan orang situ. Justru orang jauh. Ketika ketangkap kita tanyakan kamu anak mana gitu kan. Ada anak Tanjung Priuk, ada anak Pasar Piting. Pasar Piting itu Ancol. Jakarta Utara Pak Haji. Iya, Jakarta Utara. Jauh-jauh mereka. Terus lagi ada anak Penjaringan gitu kan. Gitu. Ya ini karena dari ini sendiri nih saling ejek mengejek gitu loh. Dari informasi di WA mereka gitu kan. Saling ejek gitu. Ya entah mungkin kenalnya mereka itu dari sekolahan di antara
teman-teman itu sendiri kan gitu. Nah itu ya saling ejek, akhirnya janjian gitu loh. Kayak pacaran aja Pak Haji. Kayak janjian, Tawuran juga janjian. Nah, ntar jam sekian gue serang lo kan gitu. Nah, itu udah tahu Pak Haji. Udah tahu. Iya lucu ya gini ya. Iya, lucu. Mereka Kayak tahu gitu. mau tawuran apa nggak bilang orang tuanya Pak Haji. Ya kaget dong. Kalau mereka bilang orang tuanya mungkin nggak terjadi gitu. Atau kita tahu juga ya kita akan antisipasi kan gitu. Jangan jauh-jauh deh. Ya tetangga kita sendiri kita nggak tahu-tahu. Ya itu tadi saya bilang kebanyakan korbannya itu hanya ikut-ikutan, gitu kan. Bukan si pelaku utama atau juga bukan motornya kan gitu. Itu banyak kan begitu sampai di Mangga Besar berapa pinggir kali itu antara Mangga Besar sama Tangki itu juga pernah terjadi sampai ada yang meninggal gitu. Nah, Itu masih satu wilayah Pak Haji. masih satu wilayah. Sama gitu. janjian juga mereka. Janjian juga. Nah ternyata ini juga disusupi oleh orang luar. Gitu. Ada di antaranya istilahnya kalau saya bilang ini mungkin pentolannya orang luar gitu. Ada orang luar juga gitu. Itu sampai pernah terakhir kemarin tuh saya dapat informasi dari teman-teman FADM, dari teman-teman LMK. Itu entah orang dari mana ya melintas di jalan keadilan berapa gitu kan, itu masuk kalau nggak salah masuk kelurahan Krukut itu sampai mereka itu ada 5-6 motor kuncung itu jalan sambil ngacung-ngacung ini. Nah itu kita nggak sajam gitu kan, ada yang bawa pedang, ada yang bawa celurit gitu kan. Nah, itu ngacung-ngacung begitu. Nah, itu kan sama aja nantangin gitu kan. Nah, untungnya alhamdulillah teman-teman di sana tuh ya anak-anak kita nggak terpancing. Kalau terpancing repot juga. Memang di sana di Krukut itu di belakang itu kan kali berbatasan sama Kecamatan Tambora. Batasnya. Batasnya. Nah, ini juga kalau itu terjadi, ya mereka juga banyak orang luar, gitu loh. Mereka banyak orang luar, makanya saya sih berharap sama dari pihak kepolisian, ya nggak usah segan-segan nangkap dia gitu kan. Ya diberilah edukasi yang baik gitu, panggil orang tuanya. Ya memang itu sering terjadi, tangkap panggil orang tuanya, ya kan. Tapi nggak kapok Pak Haji. Iya, justru itulah seakan-akan kayaknya gimana itu. Tawuran tuh dianggap latihan masuk ini gitu loh, masuk kerja gitu. Kayak gitu. Jadi menarik Pak Haji. Kita janji. Kemarin juga di utara yang berbatasan juga dengan ujung Pinangsia tuh di RW 7 itu bersinggungan dengan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, itu juga sering terjadi tuh Jalan Kunir. Nah, alhamdulillahnya ya sekarang ya sudah bisa sudah reda lah. Sudah reda. Karena apa? Karena pihak dari polisi ada Polsek Taman Sari itu memang banyak melakukan patroli, terutama di hari-hari yang mereka senang tawuran gitu kan. Malam Minggu, malam Minggu biasanya kayak orang pacaran Pak Haji. Kayak orang pacaran. Satu begitu. Kedua, sekarang kan di Jalan Kunir itu wilayah Kota Tua. Kota Tua. Nah, sekarang bisa terprediksi karena Kota Tua ini ditutup kan gitu. Karena kalau yang lihat nongkrong anak-anak tuh ketahuan kan gitu. Kalau kemarin ya mereka sama gitu. Ini pengunjung apa bukan kan gitu. Tapi sekarang terprediksi. Iya. Nah itu. Jadi sekali lagi ya kepada pihak kepolisian, aparat kepolisian untuk lebih diintensifkan lagi kontrolnya. Ya, kemudian juga dari teman-teman Citra Mitra, ya kan, itu tidak kurang-kurang gitu kan. Nah, kemudian ya peranan dari wilayah juga FADM maupun LMK gitu kan untuk bahu membahu lah gitu. Jadi saling mengingatkan gitu loh. Itu toh kalau bukan kita siapa lagi ya mengingatkan saudara-saudara kita, adik-adik kita gitu kan. Walaupun barangkali ketika kita nasihatin adik-adik kita itu ya mereka berbuat nyinyir gitu kan. Ya itu wajar gitu kan. Ya, jadi
tambah-tambah lah kita gitu. Itu. Iya memang kalau kita bilang bosan sih bosan gitu kan, bosan gitu. Iya karena dianggapnya kayak arisan aja gitu. Dia kayak arisan gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat peranan teman-teman, peranan polisian ya, Polsek di Taman Sari ya, itu ya lebih mengintensifkan gitu. Sebab terkadang gini, mereka terjadi tawuran dari jauh ngedengar sirine polisi, wah kucar-kacir banyak kan, kucar-kacir. Tawuran itu Tawuran. beraninya rame-rame, takut juga rame-rame. Takutnya rame-rame. Sampai kita pernah tuh terjadi di Mangga 2 Raya, itu dikepung sama polisi itu. Dikepung mereka? dari arah Gunung Sari masuk, terus lagi dari arah Bios ini masuk gitu kan, terkepung. Akhirnya mereka molosnya ke sana tuh, ke bawah layang. Ke bola ya? Menuju rel kereta. Itu udah masuk Jakarta Utara. Itu daerah Kubu lagi di situ. Oh mereka masuk gitu. Nah itu. Akhirnya ya alhamdulillah ya terprediksi juga. Wah ini pentolannya ya pegang. Itu. Nah sekarang ya alhamdulillah mudah-mudahan untuk selamanya ya tidak terjadi lagi. Itu saya dengar ini udah kurang dari setahun lah. Ya artinya tahun yang lalu sampai sekarang ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya kemarin sih ada kejadian-kejadian kecil lah gitu ya, tidak begitu melibatkan. Nah ini sekali lagi ya peran masing-masing juga perlu juga peranan semua gitu kan. Baik 3 pilarnya, baik 3 pilarnya, RT RW, semua gitu, pokoknya kita sayangi mereka gitu, sayangi mereka gitu. Mereka itu tunas bangsa Pak. Benar, itu kan barangkali bisa saja dari apa anak-anak kita itu bisa muncul pemimpin bangsa di situ. Jadi kita juga benar-benar harus Pak. Iya. Oke, pada adik-adik ya di mana saja Anda berada, ya kan? Dan juga mendengar atau menonton GMB News ini, saya berpesan pada adik-adik, sudahlah, nggak usah lagi kita lakukan tawuran itu, sudah tidak ada untungnya, malah rugi, kasihan sama orang tua. Kalau andai kata terjadi, kepala kita pecah atau badan kita luka, mau tidak mau, itu orang tua kita, orang lain nggak bakalan bisa ngobatin. Mau tidak mau orang tua sendiri yang keluar duit, yang keluar tenaga, mengurus adik-adik gitu. Belum lagi kesembuhan adik-adik. Itu akan mengganggu pelajaran adik sendiri, akan mengganggu sekolah adik sendiri gitu. Yang harusnya adik itu bisa menyelesaikan ujian atau bisa menyelesaikan ulangan umumnya, kalau adik terluka, maka mau tidak mau itu akan tertunda dan tidak menutup kemungkinan kerugian besar ya bagi keluarga adik-adik sendiri. Oleh karena itu saya berharap jangan sampailah itu diulangi lagi. Sudahlah yang sudah-sudah. Kemudian ke depan sudah tidak ada tawuran lagi. Dan kalau andai kata adik-adik ada yang ngajak tawuran, udah nggak usah dilayanin, tidak ada untungnya, bahkan kerugian yang pasti akan didapat. Satu, ya. Keduanya, kasihan juga kalau adik-adik punya KJP, kalau itu memang terbukti adik-adik ikut tawuran, apalagi ada di rumah sakit, mau tidak mau KJP adik-adik itu yang biasanya bisa digesek, bisa dimanfaatkan, ya kan, bisa dapat makanan yang bergizi, ya, makanan yang bervitamin, gitu. Itu sudah dinolkan itu oleh pemerintah. Katakanlah oleh gubernur. Pak Gubernur sendiri sudah menyatakan itu. Kalau memang ini terjadi tawuran, KJP Anda nol. Boleh dibilang atau bisa dikatakan dihanguskan, kan kasihan. Ya, berarti kalau sudah itu terjadi kerugian besar. Boleh dikatakan, ya, ini yang merugikan keluarga kita itu siapa? Ya tentunya kita sendiri.
Oleh karena itu, sekali lagi pada adik-adik, ya, jangan sampailah melakukan tawuran lagi. Yang sudah-sudahlah, sudah banyak korban karena tawuran itu. Sudah banyak kecelakaan dari tawuran itu yang tidak ada manfaatnya, ya. Yang seharusnya nanti 10 atau 20 tahun ke depan adik-adik bakalan menjadi pemimpin bangsa di sini. Kalau itu terjadi, ya kan, karena akibat tawuran, maka semuanya akan pupus, akan musnah harapan itu. Oleh karena itu, yuk sama-sama sekarang kita tekuni pelajaran kita sekolah itu betul-betul kita lakukan dengan rutinitas yang ada, aturan-aturan dari sekolah juga kita ikuti gitu kan. Nah, mumpung sekarang ini masih masih dilakukan daring di beberapa tempat. Ya, itu coba deh kita perbanyak introspeksi diri. Apa yang saya katakan ini benar apa tidak? Kalau kita melakukan tawuran, itu akan lebih banyak kerugiannya, akan lebih banyak mudaratnya. Itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, yuk mendingan kita konsentrasi kepada pelajaran, konsentrasi kepada sekolah, konsentrasi kepada cita-cita kita. Maka gantungkanlah cita-cita adik-adik itu setinggi langit, ya kan? Walaupun nanti adik-adik jatuhnya ke bintang, kan begitu. Jadi saya rasa itu saja adik-adik ya. Mari kita camkan, mari kita renungkan apa yang tadi saya katakan. Saya rasa itu aja, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haji Abidin AR. Sobat Gemi, demikian berbincang-bincang kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Gemi News. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dewan Kota Taman Sari. Sampai jumpa.